Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Effendi dari Tadris Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang relasi makna. Sebelum saya membahas relasi makna, saya akan membahas semantik terlebih dahulu. Semantik adalah ilmu yang mempelajari makna kata, frasa, dan kalimat dalam sebuah bahasa. Sedangkan relasi makna ini adalah hubungan semantik yang terjadi antara satuan bahasa yang satu dengan yang lainnya. Dan relasi makna ini merupakan salah satu topik yang mana dibahas dalam bidang semantik. Dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia, seringkali kita temui adanya hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya. Relasi makna ini mengkaji tentang bagaimana kata-kata atau frasa saling berhubungan, dan relasi makna ini penting untuk dapat kita pahami. Baik, yang pertama, sinonimi. Sinonimi ini merupakan berbeda namun memiliki makna yang sama atau hampir sama. Contohnya, kata jelek, buruk. Di situ kata tersebut termasuk sinonim karena memiliki makna yang hampir sama. Yang kedua, antonimi. Antonimi ini menjelaskan kata-kata yang berlawan makna atau yang disebut lawan kata. Contohnya, buruk, bagus, salah, benar. Di situ sudah jelas bahwasannya perlawanan kata. Yang ketiga, hiponimi. Hiponimi ini merupakan kata yang lebih spesifik atau khusus, yang mana dapat digabung atau dikategorikan dengan kata yang lebih luas atau umum, yang disebut eponim. Contohnya, kata mawar sudah pasti bunga, tetapi kalau kata bunga belum tentu mawar. Dan kata mawar itu disebut hiponimi karena khusus. Sedangkan bunga termasuk hipernim karena umum. Jadi, kata mawar berhimponim terhadap kata bunga, tetapi kata bunga tidak berhimponim terhadap kata mawar, sebab makna bunga meliputi seluruh jenis bunga yang ada. Ada bunga mawar, ada melati, ada anggrek, dan sebagainya. Yang keempat, homonimi. Homonimi ini dua kata atau lebih yang memiliki bentuk yang sama baik dari segi ejaan atau pelafalan. Contohnya, kata bulan-bulan sama bulan. Kalau bulan-bulan itu menunjukkan bahwa yang terdapat di dalam kalender bulan Oktober, bulan Desember. Sedangkan kata bulan itu menunjukkan benda yang ada di langit. Homonimi ini dibagi menjadi dua, ada homofon dan homograf. Homofon ini pelafalan sama, makna dan ejaannya
berbeda. Contohnya, kata ebang yang memakai K di belakangnya sama kata ebang yang menggunakan G di belakangnya. Kata ebang yang menggunakan K itu tempat untuk orang menaruh uang atau mengambil uang. Sedangkan kata ebang yang di belakangnya G itu sebutan seseorang kepada laki-laki. Selanjutnya, homograf. Ejaan atau tulisannya sama, namun pelafalannya berbeda. Contoh kata apel sama apel. Kalau apel itu nama buah, sedangkan kata apel itu merupakan kegiatan upacara. Yang kelima, polisime, yaitu satu kata memiliki beberapa makna, baik satu atau lebih. Contohnya, kata kepala. Kepala ini memiliki beberapa makna, bisa menjadi anggota tubuh di dalam manusia, dan bisa menjadi pemimpin di dalam suatu kelompok atau di dalam keluarga. Yang keenam, meronimi, yaitu bagian merujuk kepada hubungan antara suatu kata dengan bagian-bagian yang lebih besar. Contohnya, kata roda. Kata roda adalah meronim dari mobil, karena roda bagian dari mobil. Penjelasan tentang relasi tersebut merupakan yang makna relasi makna ini adalah salah satu konsep sentral dalam semantik yang mengacu pada hubungan antara berbagai unit makna dalam bahasa. Memahami relasi makna ini sangatlah penting dalam linguistik dan semantik, karena dapat membantu kita dalam menganalisis bahasa, pengembangan kosakata, serta dalam memahami konteks dalam komunikasi. Relasi makna ini juga berkontribusi pada pengembangan makna yang lebih kompleks dalam kalimat dan wacana. Dengan demikian, relasi makna merupakan aspek fundamental dalam memahami bagaimana bahasa berfungsi dan bagaimana makna itu dibangun dalam komunikasi sehari-hari. Dan dengan memahami relasi makna ini, kita dapat lebih baik dalam menggunakan bahasa, menafsirkan teks, dan berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.